Oke, jadi halo semuanya, balik lagi dengan Jasmona. Kebetulan karena ini lagi gelap, jadi ada center ya. Dan hari ini kita ada kunjungan ke UBM dan kita berangkatnya pagi-pagi. Di sini ini jam 5-an dan kita akan berangkat. Stay tune. Banyak. Oke, sekarang kita udah mau jalan ya guys ya, tapi sayangnya teman kita ketinggalan satu. Oh iya benar guys, aduh oh my god kita sedih banget. Min satu guys. Nah, ketemu guys. Happy birthday. Untuk kita punya tempat pribadi. Perbedaannya guys, mereka naik bus. Jadi gua nggak tahu apa. Sebenarnya kita itu bosnya. Makanya itu bosnya. Maklumin, gelap. Sorry. Kayak gini malu gak kelihatan juga. Gak apa-apa. Ya itu kita tuh bosnya, makanya kita naiknya khusus. Oke. VIP ya. Oke. By the way, yang di belakang pohon itu UBM ya guys ya. Lagi mau masuk dulu. Mantap. Ini kurang lebih 80 menit lah perjalanannya. Oke, sekarang kita jalan ya guys ya. Biasa. Halo. Ada lautan. Kita makan di sana ya. Kalau bisa. Ini ruangan studio musik and dancing room. Jadi biasanya untuk UKM dance, untuk UKM K-pop atau UKM modern dance. Jadi biasanya untuk anak-anak K-pop sama dance tuh latihan di sini. Ini juga kalau kalian lihat nih kan ada beberapa Kayak meja. Wah. gini kan. Itu buat apa? Biasanya ini buat taekwondo, ada juga bela-belain biasanya di sini. Artinya banyak yang sabuk hitam di sini. Mungkin. Sini kebanyakan buat latihan di sini. Karena kan tempatnya luas ya, kalau mau latihan juga nggak kena apa-apa, malah kena apa-apa. Iya sih. Apalagi kan kalau misalnya ada 2 atau 3 yang lari-larian kan. Iya. Sesat juga kan. Jadi oke. Ya boleh, kita lanjut. Itu yang di jendela, ayo lanjut. Nanti ketinggalan. Terpana kali. Terpana sama pemandangan. Ya, view-nya lumayan lah. Iya. Kalau nggak biasa bakal kepanasan ya kayak. Kenapa? Kalau nggak biasa agak panas ya. Ya, karena kita kayak baju ini rada panas makanya. Iya. Kan kalau ke kampus soalnya biasa kita pakai kaos atau baju casual aja. Cuma Depan aja tanah panjang. cuman karena ini hari nggak biasa kan jadi begitu. Ya karena kan kalian kunjungan, kita pun kan lebih nyambut kalian juga kan. Jadi makanya sedikit ini juga. Terus di balik pintu itu apa kak? Nah ini satu kita jelasin yang ini dulu, yang kalian kamu nanya. Nah, ini sebenarnya namanya di UBM Hall namanya. UBM Hall ini biasanya dipakai buat job fair atau seminar, ada acara-acara buat panggil host, biasanya kita panggil di sini. Oke. Ini kapasitasnya sih lumayan gede juga buat 500-an orang. Cuman paling buat acara doang. Nah kalau untuk acara gede kalau kalian suka lihat di FVPIG mungkin kalau nongol ya kan di UBM Grand Auditorium. Ini biasanya tuh sistemnya udah diakuin lah sama Iya. kalau sistem saya kurang tahu, teman kata sistemnya sudah diakui. Tapi biasanya kan diakui kan. Ya biasanya sih gitu. Ini auditorium. Ini auditoriumnya kita bisa masuk, kita bisa lihat. Ya ini hitung-hitung untuk sosial media saya kak. Untuk dari sebelah sini kan nanti turun. Kayak bioskop ya. Dia kan dia terbentuk ya. Dia bentuknya teater jadi ya boleh masuk ke dari lantai dari tangga sini aja. Jadi kalau biasanya kan itu kan ada latihan di situ tuh, ujung satu. Nah ini tampil di sini artinya. Biasanya gitu. Kadang anak MD juga dipanggil. Daripada bawa buang kan itu, mending pakai aja tuh talentanya. Nah kalau untuk ini sendiri
Oh iya, ada proyektor di situ. Nah, kalau untuk tugas sendiri atau di UBM Grand Auditorium sendiri ini kapasitasnya 1.000 orang ya. Manu akal sih 1.000 orang sih ini. Kapasitasnya 1.000 orang. Dan juga biasanya kita ada acara-acara resmi, biasanya kita manggil waktu itu pernah manggil dosen dari luar. Juga kita manggil Mahen, ada konser di sini. Ada juga Raditya Dika pernah datang juga ke sini. Konser komedi Komedi lah, stand up. Masa dia nyanyi? Siapa tahu dikit-dikit mau komedi kan. Ya kan? Nah, biasa mereka di sini. Ada juga beberapa host ya, kayak dari luar, kayak dari Jerman atau dari Kanada juga pernah datang ke sini. Tapi kalau misalnya dialih fungsi ke bioskop juga bisa sekali. Bisa banget, karena emang tempatnya kan gede juga ya. Ah. Jadi ini sebenarnya tempatnya ada multifungsi juga ya, untuk teater UBM yang ini. Ya. Masih panas belum nyalain. Iya, wajar juga sih, gak aktif juga sih. Ya, jadi kita turunnya Ya. Wah, bangga mama sih. turun aja. Oke. Itu remote-nya, Kak. Ya, si kakaknya masih di atas. Nah, sekarang gua main. Belum dibersihin kali. Anjol Malaysia Anjol. Oh, lewat depannya Ancol sih tepatnya. Jangan kepikiran dah. Lompat itu. Enggak, lu aja. Ini gedungnya berapa lantai? Kenapa? Ini berapa lantai? 8 lantai. Ini paling atas aja. Ini paling atas. Ada rooftop. Udah helipad ya? Helipad. Ya, mungkin mereka emang suka kalau di sini. Ya, mungkin. Terlintas Tetap aja. Kita turun dari situ aja. Oke. Baranisa gitu SMK apa SMA ya? SMK. Oh, SMK. Iya. Pada kejuruan apa ini semua? Campur apa gimana? Campur-campur. Ada yang kuliner, ada yang perhotelan, sama ada yang wisata. Oh, berarti 3. kan tentang pariwisata ya, tetap kemana pun juga kuliner, Kurang traveling gitu ya. Ya, traveling. Itu kenapa dilarang masuk mahasiswa sama mahasiswinya? Kurang tahu ya. Karena itu kalau untuk lantai 7 karena ada beberapa yang mau dimasukin. Jadi hanya untuk khusus mungkin Staff Nah, untuk kampus aja sih. kalau nggak staff dosen paling buat rapetin tentang kampus lagi. Biasanya begitu. Aduh, Apa? Capek juga. mungkin saya lahiran orang Jakarta tapi udah di Bogor 2 tahun-tahun jadi begini. Panas. Di Bogor kan lebih adem dengan cuaca. Iya jelas. Oke, Kan pas kita balik ke sebelah sini aja. situ. Ini lantai 7. Untuk lantai 7, custom di sini dulu. Oke. Ya, begitulah. Masih gambaran mahasiswa baru, bingung kamu. Saya ini mahasiswa baru ya? Calon sih sebenarnya. Kita langsung ke lantai 6 dulu. Lantai 6, oke siap kak. Jadi soalnya cuma ini doang, temen tuser doang. Sip.
Nggak gitu banyak sama kayak di London gitu. Ya. Fasilitasnya. Tapi at least ada yang ngomong lah kok Eva. Nah, untuk di lantai 6 sendiri kita ada fasilitas satu ini doang, dari UVM Academic Center sama Lecture Lounge. Biasanya itu Academic Service itu kalau misalnya kita pengen protes absen. Misalnya kalau kita nggak bawa kartu mahasiswa kan buat absen biasanya. Nah, biasanya kalau misalnya kita masuk tapi nggak bawa KTM, kita bisa protes di sini. Atau juga misalnya ada kesalahan sistem kadang juga kita bisa protes di sini. Dan juga di sini kan ada Lecture Lounge ya. Biasanya kalau dosen-dosen lagi sama kayak kita lah ya, nunggu jam senggang, mereka juga nunggu di sini. Nah juga kadang di lantai 6 kalau bisa di kampus ini jangan nyontek. Kalau nyontek panjang nama-namanya panjang. Dan keterangan nyonteknya pun dikasih tahu. Buset. Data boronang kah? Lumayan. Chinese-nya pasti nyontek. Oke, banyak juga kode-kodenya ya kayak. Namanya Daniel dong. Ya, 2 kali. 2 kali ini nyonteknya sama nih mas soalnya. Ya intinya di sini seenggaknya nggak separah binus, kagak sampai di DO. Waduh. Ya kan? Kakak gue dulu di binus. Ngomongin kampus sebelah kak. Ya boleh dikit-dikit mah. Oke. Yang bisa galeri. Ini biasanya kalau hasil anak di kafe biasanya hari anak di kafe kalau memang udah bagus dan memang udah gini, biasanya dipajang di sini. Anak di kafe. Kecilan kan. Anak di kafe kita punya khusus untuk animasi juga untuk bikin render 3D juga kita bisa di sini. Tebasnya kuat-kuat dong. Kenapa? Itu mesinnya kuat dong. Oh iya dong, harus. Kalau nggak kita nggak bisa render atau segala macam. Ah. Kan cepat karena kan tugasnya juga render atau animasiin segala macam. Dan speknya juga beda sama komputer di bawah. Yang khusus yang di kafe beda sendiri. Ya mungkin karena beda khusus kan. Iya beda. Kita lanjut ke sebelah sana dulu. Baik kak. Kita lewatin. Ah. Ini yang buat dari kafe atau gimana kak? Oh enggak dong. Siapa tahu. Untuk ini sebutannya ini bengkel de kafe. Kalau tadi kan itu tempat majangnya, nah ini tempat pembuatannya. Buat karya kotor lah, dipakai lukisan, itu kan bisa nyiprat-nyiprat segala macam. Pahatnya kan biasanya bikin di sini. Kalau juga kadang ada bikin mungkin ada patung segala macam, aku biasa bikinnya di sini juga. Ini buat anak-anak di kafe. Berkarya lah kita ngomongnya lah. Bisa lanjut ke ruangan sebelah sana. Digital media. Nah, ini namanya The UVM Digital Media Studio. Jadi sebenarnya juga salah satu fasilitas anak di kafe, karena kadang ada beberapa anak di kafe butuh model kan untuk di render atau segala macam. Jadi
itu kenapa ada ruangan green screen karena di situ bisa untuk ini untuk campuran sebenarnya lintas prodi juga, bisa untuk anak DKV, bisa untuk anak Ilkom. Kolaborasi lah jangan-jangan. Anak Ilkom juga kadang kan perlu green screen kan, pakai juga di sini juga atau pakai ruangan ini jadi untuk bagi sesama prodi. Baik. Betul, keluar kita masuk situ dulu aja. Wah, maaf kak kalau Nora. Nah ini ruangan Ilkom. Nah, biasa kalau anak-anak Ilkom belajar, mereka belajar di sini. Karena mereka juga ada radio, ada dulu podcast pakai radio. Kalau gitu mereka ada radio tersendiri kak? Channel radio. Ada radio UBM di sini sebenarnya. Itu juga ada eskulnya soalnya itu. Oke. Gitu juga. Kita juga ada ruangan sebelah sana itu ruangan untuk produser lah kita sebutnya ya. Karena ini kan biasa untuk broadcasting ada MC biasanya, atau presenter juga. Berarti kalau misalnya mau ada yang bikin lagu bisa di sini aja. Bisa. Ah. Kalau tidak, Minjem meja temen. ini masih bisa nyantai. Aduh. Oh terus ini untuk kalau misalnya lagi di screen ini ada outputnya. Tarik ke jadi presenter atau MC. Presenter. Yang mana yang jadi yang mana? Mungkin saya cukup tertarik soalnya dari tadi megang HP mulu. Bagaimana perasaan hari ini? Cukup menarik, cukup tertarik. Sekarang kita akan berbicara dengan narasumber kita yaitu Moses. Narasumber apa Mbak itu? Salam kenal, salam kenal. Jadi, Udah. Jadi salam kenal buat Jadi dia yang akan dia akan menceritakan tentang kita pada hari ini. Oh iya. menceritakan tentang DLR kuadrat teman-teman. Ah, DLR kuadrat. Oh, jadi gimana tanggapan? Jadi tanggapan saya sangat kecewa terhadap Jangan DLR deket-deket. tersebut. Ya. Jadi ya udah gitu aja. Sekian dari saya. Sebelum ditutup nih, jadi acara kita itu disponsor oleh Universitas Bunda Mulia, UBM Ancol yang di Ancol. Sendiri ini kita pakai Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke, waktu iklan sudah selesai. Nah, Ini untuk ruangan yang tadi kita lihat ada kacanya. Ini ruangan plastik lab. Itu ada pintu lagi masuk ke ruangan sebelah sana untuk nyambung. Jadi kan nggak bisa dibuka karena ini kalau mau masuk juga masih buka sepatu ya. Ini sebenarnya sama. Ini kan UBM Sound Design Studio. Bedanya ini merekam untuk rekam suara biasanya. Untuk anak DKV animasi. Kalau ini lebih ke DKV sih sebenarnya. Anak Ilkom juga pakai, cuma anak DKV yang bisa dipakai. Karena biasa kalau mereka center animasi, kadang kan usaha untuk bikin game atau bikin apa, kan nggak selalu untuk ibaratnya cuma modelnya doang. Kalau misalnya modelnya jalan nggak ada suara kan aneh. Kadang mereka kadang oke. misalnya manajemen suara bisa mereka bisa Atau enggak cari sound effect. ya bikin sound effect juga bisa ngirim di sini. Nah, kita bisa langsung lanjut aja ke Mulai bridging.
Tiga-tiganya ini sebenarnya lab SE sama IT, tiga-tiganya. Ini biasa untuk anak-anak SE sama IT yang bikin program, bikin website. Tiga-tiga punya spek komputer yang sama, misalnya kayak karena kan bikin website sama program itu kan gak gitu berat gitu. Kecuali memang kita pengen bikin aplikasi yang perlu render kayak Android, itu kan berat banget ya. Kenapa saya cuma sebut 3 pertama kali? Karena ada satu lagi sekarang lab, itu namanya lab jaringan komputer. Lab jaringan komputer itu buat kita belajar hardware. Baik. Kita belajar software. Kita ajarin bikin kabel, segala macam. Jadi lab jaringan komputer itu. Karena kita juga disuruh buat kan juga boleh bebas. Karena kan kalau pilihan juga ya, kayak komputer kampus juga boleh kesini juga boleh. Cuma ada 3 aja. Human Resource Room. Itu buat apa ya, Kak? Kenapa? Human Resource Room. Ruangan-ruangan ini. Tadi ya? Hah? Oke. Di sini aja. Nanti masih mau ke sana. Maafin. Di sini ada academic meeting room sama human resource room. Nah, biasanya ini academic meeting room tuh dipakai sama dosen-dosen sama juga untuk mereka tuh diskusi lah, kita ngomongin diskusi sebelum skripsi biasanya mereka bisa pakai di sini. HR room juga biasanya itu kadang dipakai sama dosen dan juga dipakai sama staf kampus biasanya. Nah, untuk di belakang saya ini sebenarnya sama kayak di lantai 7. Sebenarnya juga tempat dosen, cuman biasanya lebih Clara ini lebih apa ya ngomongnya? Eksklusif. Bisa dibilang eksklusif, cuman dia lebih atas lah kita ngomong kayak. Kayak ketua prodi atau kaprodi. Juga kalau misalnya kalian mahasiswa-mahasiswa yang udah pengen mendekati skripsi, biasa bimbingannya di sini. Ketemu cari dosen atau macam-macam, kita nyari dosen di sini biasanya untuk skripsi bimbingan. Oke. Menarik. So interesting. Di sana. Sini ada Di sini pakai untuk yang bahasa-bahasa untuk ngecek pronouns gitu. Ini ada 2 lab doang sih, 2 lab bahasa. Jadi bahasa Inggris mungkin yang saya pernah dulu bahasa Inggris sama lab Mandarin mungkin, tapi ganti-gantian pakai labnya. Nah juga di sini ada Turla. Turla ini kayak untuk anak manajemen biasanya, praktek. Turla itu singkatan dari The UBM Retail Laboratory. Itu biasanya untuk mereka praktek langsung ke customer lah ibaratnya. Jadi mereka tahu customer behavior kayak gimana caranya. Nah mereka langsung bisa jual langsung ke customer di lapangan. Barangnya belum dari stok ya. Nah ini kira-kira kayak gini. Jadi bentuknya kayak Alfamart gitu. Tapi yang kelola itu mahasiswinya gitu. Oke. Belakang kalian itu ada iCare. iCare itu kayak UKS lah kita ngomong. Kayak UKS kampus. Jadi kalau misalnya ada yang sakit atau gimana. Ini untuk yang broker home ya atau ini untuk ini fasilitas baru untuk prodi psikologi. Hari ini kayaknya lagi nggak dibuka ya. Ya. Jadi ini ada UBM Diagnostic Center. Biasanya ini dipakai untuk anak psikologi belajar behavior. Dia punya
pasien. Jadi ada ruangannya tuh kayak cermin satu arah biasanya, kayak cermin satu arah, atau juga bisa ada kayak tembok, jadi ada dua bisa saling ngobrol pakai headset gitu. Jadi kayak belajar behavior pasien itu secara spesial aja untuk anak psikologi gitu. Kita bisa lanjut belajar sampai dua. Itu miniatur kapus ya? Ini miniatur kapus kita sama beberapa jalan Baik. Agak unik ya, agak ada lumayan melengkung dikit ya. kita di sini dulu ya. Ya, Di sebelah kanan, sebelah kiri sebelah kiri itu ada ruangan pasca sarjana. Ini biasanya untuk anak-anak kampus mahasiswa yang mau S2, karena mereka di sini untuk ruangan sidang skripsinya di sini. Dan juga anak S1 itu diwajibkan nonton sidang 3 kali biasanya untuk misalnya kita mau ambil sidang untuk skripsi. Kalau nggak kita nggak boleh kita sendiri. Sedangkan kita kan ada perpustakaan kayak nanti. untuk mencari kata-kata yang buat skripsi ya kayak. Apanya? Oh, langsung dari sini ya? Ya, bisa. Kita bisa lihat perpustakaannya masuk ke sini. Ini karena perpustakaan ini dan Diskusi ya. nah, untuk di beberapa ruangan kaca begini ini bisa kalian klik langsung di portal perpustakaan langsung buat kalian belajar kelompok biasanya atau nugas biasa juga bisa. Tanpa mengganggu yang lain ya. Kenapa? Tanpa mengganggu yang lain ya. Iya, karena memang ini ruangan kalau misalnya pengen lebih private kita bisa masuk. Oke. Iya. Nah, di situ juga ada ruang investasi biasanya. Pojok investasi itu buat anak manajemen atau semua mahasiswa di kampus juga bisa buat belajar investasi dari nol sampai bisa lah ibaratnya. Oke. Di pojok situ. Menarik. Boleh keliling-keliling dulu aja. Oke, udah bisa pakai audio normal.
Baik kak. Di sini cukup banyak CCTV ya kak ya? Iya, kan mau dipantau, kalau bisa dipantau. Soalnya Gede juga kan ruangannya. karena memang kita kan nggak ada yang tahu. Ah. Daripada kejadian mending dijegah. Iya. Bro, respect bro. Itu tulisan respect. Untuk sebelah kanan saya ada student service ya. Yang bisa kalian ini namanya UBM student service. Biasanya ini untuk buat kalian mahasiswa ngelakuin pembayaran biasanya. Pembayaran ke kampus bisa di sini. Dan juga biasa kadang kalian kalau misalnya mau tanya tesis skripsi, tesis skripsi juga di sini bisa juga. Ini kan nggak selalu ke dosen bimbingan, kalau misalnya dosen bimbingan lagi sibuk, kalian misalnya tesis skripsi kalian udah benar atau belum, bisa aja di sini juga. Oke. Jadi untuk ini yang kegantiin dosen bentar ya? Kita bisa ke sebelah kanan dulu. Master Kitchen. Kantin kan di bawah. Oh ya kak, ini sini. Ini Kitchen. Ini Kitchen. Kantinnya mah tetap di bawah ya artinya ya kayak. Berat wife dulu nih kayaknya nih. Ini salah satu laboratorium buat anak-anak animasi biasanya. Cocok sih kalau sih. Saya sih ini kejurusan DKV, jadi ada laboratorium sendiri. Jadi ini kemarin sih sempat direnovasi. Kayaknya sih masih mau direnovasi, kayaknya juga belum selesai. Masih mau direnovasi. Ini VTuber ya kayak Evelyn. Iya, ini VTuber. Saya pernah lihat sih dia ada Kuliah di sini. iya, kayaknya. Soalnya saya ada sempat buka UBM gitu. Kuliah di sini. Oke, artinya kalau misalnya masih sempat jadi VTuber sini ya. Kita ada sorry. Di sini tujuannya ada yang mau keluar. Suasananya adem ya kayak. Ini buat kitchen sendiri. Lagi bikin apa tuh kak? Si desain. Nyuci bahan sebenarnya. Standar-standarnya kan standar bintang 5 untuk peralatan-peralatannya juga ini biasa kan kita kayak di master saya tempat duduknya begini. Kita juga kadang di sini suka ngundang chef dari luar, ya kan. Ini kira-kira chef Cuna atau siapa bisa pernah masak? datang. Oh pernah. Datang dan kita pernah di sini dan langsung masak di sini juga. Para mahasiswa sini langsung belajar. Oke. Ntar belum dites. Udah keburu padat kak. Pelan-pelan aja. Baik. Kondisi cahayanya cukup mending. Dan kalau misalnya pada mau duduk mungkin bisa kayak gini contohnya. Ya ini penggambaran kalau misalnya mahasiswa duduk nih.
12, 11 dah. Buset, making-making mewah banget. Untuk sebelah sini ini ada UBM pastry. Nah ini untuk tadi yang buka ke bagian pastry. Nah pastry nanti di sini. Pastry ini biasa untuk kalau di sini sih cuma nyari jurusan pariwisata ya. Ya pariwisata tuh nanti ada kejurusan aja. Ada penjuruan buat masak atau pariwisata traveling. Ada 3 asal setahu saya. Nah, untuk di sebelah kiri ada UBM Resto. Ini biasanya untuk mahasiswa pariwisata tuh belajar fundraising. Ah iya. Sama melayani customer bagaimana sih. Nah, untuk di sebelah kanan ini Gak kebayang kalau ada yang mandi di sini sih, Kak. jadi ini kayak buat ini kayak kita ngomongnya kayak anak-anak pariwisata belajar mock-up room gitu. Nah, gitu. Jadi belajar mock-up room dan belajar beresinnya atau natanya kan secara kayak hotel-hotel. Ini juga kan hotel juga kita dari apa, fasilitas secara bintang 5 gitu semuanya. Jadi kan restonya ini kitchen yang biasanya. Ini kitchen yang kotornya lah kita ngomong. Oke. Mereka masak-masak kotor gitu. Kayaknya interiornya emang lumayan berkelas sih, lihat-lihat. Ini terakhir yang di sini gua akan mau fasilitas wisata ada UBM Front Office Laboratory. Ini biasa buat mahasiswa itu belajar jadi resepsionis lah gitu semua. Kayak antara ya, mannernya lebih baik lah gitu. Bisa masuk ke kelas batu ya betul. Oke. Blok dulu, Bet. Oke, ditunggu. Maaf. Enak juga wanginya. Oke, stay tune. Nah, jadi tadi tuh pas yang agak kasih materi itu, gue nggak sempat rekam karena asik juga sebenarnya orangnya. Tapi gue bakal berusaha untuk nggak berekam karena aku gak mau ganggu dia terus macamnya. Dan untuk sekarang udah makan siang coy. Sama dengan minumnya, dapat 1 ayam, nasi, sama salad atau itu sama sendok. Oke, stay tune ya guys ya. Nah, setelah udah ada promosi atau apa, kebetulan ada yang ngeklaim ini kata Val, bagaimana rasanya mendapatkan boneka sekaligus dapat kartu beasiswa? Ya Tuhan. Kuliah surga mah gratis sampai S3 kali. Nah, sekarang kita mau keluar dulu ya untuk masukin kepala ini ya, dan sampai di sana baru gue closing. Jadi ya ini cuma sekedar akhir doang. Tipikal ujung gitulah. Sia. Nah, sekarang kita udah berangkat ya guys ya. Entah mau kemana tapi janjinya sih ke Ancol ya. Benar. Lu Ancol dulu ya, Doi. Bisa nggak bisa? Yang nggak kepala bisa. Iya, Razan. Kenapa Razan? Mana Razan? Itu motor. Emang iya? Bukan. Itu bukan Razan. Kapan Razan pakai motor? Razan naik apa? Iya, dan kepalanya pada Razan. Enggak masuk. Razan. Udah enggak masuk. Stay tune. Nah, sekarang kita udah nyampe nih guys ya, selagi nunggu jemputan sama yang lain masih belum datang lah. Maklum, VIP bro. Dan itu aja. Sorry ya kalau misalnya yang pas ngomong-ngomong atau apa aku nggak sempat rekam. Karena gitulah, kalau misalnya udah ada alasan. Dan segitu aja dari gua. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.